Kalian tahu nggak, sewaktu sidang kemarin gue udah nyiapin banyak banget draft pertanyaan untuk sidang, tapi ini semua itu nggak ditanyain sama dosen penguji gue. Dan di video kali ini gue mau share informasi ke kalian 3 poin yang harus kalian kuasain sebelum sidang. Yang pertama adalah kalian harus menguasai landasan teori dari penelitian kalian. Karena landasan teori ini kan memuat kira-kira teori-teori apa yang digunakan sebagai dasar gitu. Biasanya dosen mencoba untuk menggali informasi yang kalian punya hasil dari pembelajaran kalian selama kuliah gitu. Jadi meskipun dasar ini tuh tricky banget karena biasanya yang dasar-dasar itu kita suka lupa untuk belajar. Jadi teman-teman make sure udah paham apa saja kira-kira kemungkinan-kemungkinan dari landasan teori yang bakal ditanyain dikaitkan dengan mata kuliah kalian saat belajar. Terus yang kedua adalah metode analisis data. Jadi kalian harus paham apakah data kalian itu diolah secara kuantitatif ataupun kualitatif. Kalau kuantitatif kira-kira diolahnya itu menggunakan apa? Entah itu SPSS seperti ANOVA, atau kalau misalkan kualitatif kalian buat dengan metode apa? Misalkan analisis secara deskriptif dan lain sebagainya, kalian harus paham. Terus yang ketiga, yang terakhir, mungkin ini bisa gue khususkan untuk teman-teman dari rumpun eksakta ya atau saintek, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman dari rumpun sosial humaniora bisa juga nih ditanyain pertanyaan ini. Jadi yang poin ketiga adalah bagaimana penerapan penelitian kalian ketika digunakan oleh masyarakat luas. Meskipun menurut gue skripsi ini sifatnya individual karena kan ini based on project kita pribadi gitu ya. Tapi kita harus tahu nih gimana kalau misalkan hasil penelitian kita diaplikasikan untuk masyarakat luas. Apakah bisa atau enggak? Kalau misalkan kalian belum tahu pun kalian harus tahu kira-kira hipotesisnya seperti apa ketika hasil penelitian ini diaplikasikan untuk masyarakat luas. Dari mana kamu mendapatkan data pendukung pada latar belakang masalah? Hayo, kamu bakal jawab gimana kalau ditanya gitu? Sini, aku bantu jawab. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum menentukan judul, saya telah melakukan observasi pada lokasi penelitian. Nah, kemudian saya mendapatkan fenomena pada lokasi tersebut yang tidak sesuai dengan teori yang ada. Saya telah mewawancarai pihak desa untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena tersebut. Nah, fenomena ini juga didukung oleh beberapa jurnal penelitian dengan fenomena yang sama tapi di lokasi yang berbeda. Nah, gitu cara jawab yang benar. Kamu mau request jawab pertanyaan lainnya nggak? Komen di sini ya. Ini kan variabel kamu ada 4. Gimana cara kamu menentukan variabel ini? Eits, kamu bingung kalau dapat pertanyaan kayak gitu. Sini aku kasih tahu cara jawabnya. Baik Bu, saya menentukan variabel penelitian dari hasil mapping jurnal yang telah dilakukan. Keempat variabel tersebut memiliki hasil yang inkonsisten dari beberapa penelitian. Maka dari itu saya ingin menguji pengaruh 4 variabel tersebut. Nah, gitu cara jawab yang benar. Kamu butuh kisi-kisi cara menjawab pertanyaan simpel lainnya? Calling kupastugas.id biar skripsian jadi lebih mudah. Masih nggak paham sama variabel penelitian? Sederhananya, variabel itu adalah konsep penelitian yang memiliki variasi. Entah variabel itu akan diuji kepengaruhannya atau akan dianalisis secara mendalam. Jenis-jenis variabel yang secara umum itu ada 2, yaitu variabel bebas dan variabel terkait. Jenis variabel yang pertama yaitu variabel bebas atau variabel independen atau biasa disebut juga dengan variabel X. Sedangkan variabel yang kedua yaitu variabel terikat atau variabel dependent, biasa disebut juga dengan variabel Y. Jadi variabel bebas atau variabel X ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel terkait atau variabel Y. Oke, langsung ke contohnya. Misalnya judul kalian itu adalah pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap keputusan pembelian. Nah, variabel X-nya itu adalah kualitas pelayanan dan harga, sedangkan variabel Y-nya adalah keputusan pembelian. Nah, apakah kualitas pelayanan dan harga ini dapat mempengaruhi orang dalam membuat keputusan untuk membeli sesuatu? Gimana? Kamu udah paham terkait variabel penelitian? Kalau kamu masih belum paham, mendingan kamu bisa ikut kelas bimbingan skripsi by Ngatasi.id karena Ngatasi.id ini sedang membuka pendaftaran di batch ke-6. Ayo buruan daftar sebelum pendaftarannya ditutup karena Ngatasi ini akan membuka pendaftaran sampai tanggal 15 aja loh. Pertanyaan sidang skripsi yang mahasiswa sulit banget jawabnya. Ini rahasia ya, Aunty spill pertanyaan dan jawabannya. Ketika kalian mendapatkan pertanyaan seperti ini nih, kalian bisa jawab dengan redaksional seperti ini. Penelitian saya sudah tertuang dalam bab 4, yaitu dengan subbab
A dan B. Dan hasil penelitian tersebut sudah menjawab rumusan masalah saya sehingga tujuan penelitian saya tercapai. Dan harapan besar saya adalah penelitian ini bisa bermanfaat bagi akademik dan masyarakat. Serta tentunya nanti bisa dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Mudah kan? Latihan jawab pertanyaan saat sidang skripsi yuk. Kenapa kami harus meluluskan Anda dalam sidang kali ini? Nah teman-teman, pertanyaan semacam ini sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat mendasar ya, semua orang bisa menjawabnya. Namun poin penting dalam pertanyaan ini adalah Anda tidak bisa menjawab dengan terlalu percaya diri, kayak misalnya, ya pokoknya saya harus lulus dalam sidang kali ini. Atau Anda juga tidak dianjurkan gitu ya untuk menjawab dengan hal yang terlalu membuat orang kasihan atau membuat orang menjadi nggak respect sama Anda. Misal Anda bilang bahwa ya saya harus lulus Pak karena semester saya sudah habis, saya tidak bisa atau tidak mungkin menambah UKT untuk semester depan, orang tua saya nggak mampu dan segala macam. Jadi hindari jawaban seperti ini. Lalu bagaimana jawaban yang paling baik? Anda bisa katakan seperti ini ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Saya telah menempuh perkuliahan selama kurang lebih 7 semester. Saya sudah mengampu mata kuliah wajib dan juga saya sudah melakukan proses bimbingan skripsi dengan baik. Jikapun dalam proses skripsi ini saya memiliki beberapa kekurangan, saya berharap adanya sidang skripsi hari ini menjadi sarana gitu ya bagi Bapak dan Ibu memberikan revisi ataupun memberikan masukan terhadap penelitian saya sehingga saya semakin layak untuk bisa lulus dalam jurusan ini. Lebih dari itu, saya rasa saya juga sudah mengikuti beberapa kegiatan kampus untuk mengembangkan skill dan juga kepribadian saya sehingga saya yakin dan percaya diri saya dapat mengemban amanah lulus dari jurusan ini dengan baik dan benar. Pak, izin bertanya bagaimana cara menjawab jika ditanya kenapa menggunakan variabel itu. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya menarik teman-teman semua. Kenapa? Pada saat kita membuat judul dan ada variabelnya, tentunya kita sudah membaca mungkin ya referensi-referensi dari penelitian terdahulu. Harusnya seperti itu. Misalnya contoh, saya mau membuat judul kaitannya tentang motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, saya sudah baca referensi variabel-variabel tersebut. Kemudian kita juga sudah mencari nih fenomena-fenomena yang terkait dengan penelitian tersebut. Jadi, harusnya kita dengan mudah bisa menjawab kenapa kamu menggunakan variabel tersebut. Misalnya contoh jawabannya seperti ini. Berdasarkan artikel referensi jurnal yang saya baca, karena variabel ini sangat penting dalam sebuah organisasi, Pak. Itu dibuktikan dari penelitian si A, penelitian si B, dan si C. Nah, itu salah satu contoh jawabannya. Apa saja yang akan ditanyakan penguji tentang bab 4 skripsi kalian? Jangan takut, ini adalah bab di mana kalian harusnya paling paham. Dan pertanyaan penguji akan seputar apa hasilnya, mengapa bisa demikian hasilnya, dan bagaimana waktu kalian mengerjakannya. Jadi sebenarnya apalagi yang terakhir, bagaimana kalian mengerjakannya, itu kalian tinggal cerita aja ya. Dari mana kamu mendapatkan data pendukung pada latar belakang masalah? Hayo, kamu bakal jawab gimana kalau ditanya gitu? Sini aku bantu jawab. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum menentukan judul, saya telah melakukan observasi pada lokasi penelitian. Nah, kemudian saya mendapatkan fenomena pada lokasi tersebut yang tidak sesuai dengan teori yang ada. Saya telah mewawancarai pihak desa untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena tersebut. Nah, fenomena ini juga didukung oleh beberapa jurnal penelitian dengan fenomena yang sama tapi di lokasi yang berbeda. Nah, gitu cara jawab yang benar. Kamu mau request jawab pertanyaan lainnya nggak? Komen di sini ya. Kalian tahu nggak, sewaktu sidang kemarin gue udah nyiapin banyak banget draft pertanyaan untuk sidang, tapi ini semua itu nggak ditanyain sama dosen penguji gue. Dan di video kali ini gue mau share informasi ke kalian 3 poin yang harus kalian kuasain sebelum sidang.
Yang pertama adalah kalian harus menguasai landasan teori dari penelitian kalian. Karena landasan teori ini kan memuat kira-kira teori-teori apa yang digunakan sebagai dasar gitu. Biasanya dosen mencoba untuk menggali informasi yang kalian punya hasil dari pembelajaran kalian selama kuliah gitu. Jadi meskipun dasar ini tuh tricky banget karena biasanya yang dasar-dasar itu kita suka lupa untuk belajar. Jadi teman-teman make sure udah paham apa saja kira-kira kemungkinan-kemungkinan dari landasan teori yang bakal ditanyain dikaitkan dengan mata kuliah kalian saat belajar. Terus yang kedua adalah metode analisis data. Jadi kalian harus paham apakah data kalian itu diolah secara kuantitatif ataupun kualitatif. Kalau kuantitatif kira-kira diolahnya itu menggunakan apa? Entah itu SPSS seperti ANOVA, atau kalau misalkan kualitatif kalian buat dengan metode apa? Misalkan analisis secara deskriptif dan lain sebagainya, kalian harus paham. Terus yang ketiga, yang terakhir, mungkin ini bisa gue khususkan untuk teman-teman dari rumpun eksakta ya atau saintek, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman dari rumpun sosial humaniora bisa juga nih ditanyain pertanyaan ini. Jadi yang poin ketiga adalah bagaimana penerapan penelitian kalian ketika digunakan oleh masyarakat luas. Meskipun menurut gue skripsi ini sifatnya individual karena kan ini based on project kita pribadi gitu ya. Tapi kita harus tahu nih gimana kalau misalkan hasil penelitian kita diaplikasikan untuk masyarakat luas. Apakah bisa atau enggak? Kalau misalkan kalian belum tahu pun kalian harus tahu kira-kira hipotesisnya seperti apa ketika hasil penelitian ini diaplikasikan untuk masyarakat luas. Kenapa kamu menggunakan metode penelitian tersebut? Karena menurut saya yang paling gampang pakainya metode itu, Pak. Usahakan ketika kamu menjawab pertanyaan dari dosen penguji, itu sesuai dengan data dan referensi yang kamu miliki. Jangan kamu menjawab yang asal-asalan, apalagi asal bunyi. Karena dosen penguji itu akan menguji seberapa besar kamu paham dan seberapa besar kamu bisa bertanggung jawab terhadap penelitian yang kamu angkat di skripsi kamu. Ini dia contoh cara menjawabnya. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya, mohon izin menjawab. Berdasarkan dari referensi yang saya miliki, metode tersebut adalah metode yang menunjukkan hasil yang sangat baik. Dan setelah saya menguji cobanya, melakukan eksperimen dengan data yang saya miliki, menunjukkan hasil yang sangat baik pula, sehingga menjawab permasalahan yang ada pada penelitian skripsi saya. Nah, sekarang sudah paham kan? Yuk komen untuk rekomendasi konten lainnya dan jangan lupa follow Koko Jordi. See you! Menjawab pertanyaannya Hilwa, apa yang Anda lakukan terhadap skripsi kamu setelah selesai? Yang dimaksud di sini adalah hasil penelitian dari skripsi itu apa yang dilakukan selanjutnya. Nah, dari hasil skripsi itu atau hasil penelitian itu bisa kita manfaatkan sebagai acuan, misalkan kita mau melakukan pengabdian masyarakat. Nah, hasil penelitian itu apa? Nah, kita tindak lanjuti dengan melakukan pengabdian masyarakat di tempat penelitian tersebut. Atau kita bisa memanfaatkan hasil penelitian itu dengan menindaklanjuti untuk sebagai bahan untuk menulis sebuah buku, bisa buku ajar, bisa sesuatu buku atau artikel atau apa yang bermanfaat ya, kita tuangkan di situ dari hasil penelitian tersebut. Kemudian untuk manfaat yang bisa dilakukan tindak lanjut dari tempat penelitian itu, misalkan penelitian itu dilakukan di sebuah perusahaan atau di perkantoran. Nah, bisa jadi itu hasil penelitiannya dimanfaatkan atau ditindaklanjuti untuk menyusun sebuah kebijakan atau aturan apa atau mekanisme atau standar operasional. Nah, itu juga bisa. Kemudian untuk peneliti lanjut, bisa peneliti lanjut itu kita sendiri atau peneliti lain. Kita akan memakai data yang sudah kita teliti sebagai data dasar yang akan kita kembangkan. Misalkan kita mau mengembangkan variabel lain, kemudian kita menambah objek penelitian, menambah waktu penelitian, kemudian memperluas lokasi penelitian. Nah, itu juga hasil skripsi itu bisa kita lakukan tindak lanjutnya seperti itu. Semoga bisa menjawab ya.
nggak kenapa kalian saat akan menghadapi sidang skripsi atau saat akan tampil di muka publik ya mengalami yang namanya deg-degan, nervous, cemas, khawatir ya. Itu karena kalian ingin memberikan yang terbaik, ingin tampil maksimal dan ingin menunjukkan performa yang the best dari kalian ya. Makanya ada rasa nervous itu. Jadi kalau rasa itu kalian alami, syukuri keberadaannya, ucap puji syukur, alhamdulillah aku merasakan ini semua. Jadi kita akan menyiapkan diri secara lebih maksimal supaya bisa tampil dengan kualitas terbaik. Bayangkan kalau kita nggak nervous, kalau kita tidak merasa cemas. Apa tuh ya sidang skripsi? Cemen. Apa itu penguji? Santai, ya udah malam ini kita nonton drakor, kita scroll TikTok, kita main game, kan yang terjadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalian merasa nervous, kalian merasa deg-degan, alhamdulillah, anggap itu sebagai sesuatu yang normal dan jadikan pacuan untuk kalian berusaha secara lebih maksimal. Semangat! Mana menyiasati saat sidang skripsi kalau kalian dapat pertanyaan yang ya Allah aduh Gusti ya teh jawabanna naon ya. Nah oke, kalau itu di luar skripsi kalian nggak apa-apa, kalian bilang maaf Pak saya kurang mendalami hal tersebut karena saya sangat fokus dengan apa yang ada dalam skripsi saya. Nah tapi kalau harusnya itu ada di dalam bahasan kalian dan harusnya kalian paham tapi ngeblank atau kelewat untuk dipelajari, yang pertama adalah jangan diam, karena diam menunjukkan kalian nggak paham skripsinya, kalian nggak paham situasi, dan itu akan tambah dicecer, dan biasanya diam itu akan berakhir nangis kalau pada cewek-cewek ya. Nah yang harus kalian lakukan adalah cari satu atau dua kata yang agak nyambung gitu loh, meskipun kalian nggak tahu jawabannya. Misalnya ditanya, coba kamu jelaskan metode penelitian fenomenologi aliran Schutz. Jangankan aliran Schutz, fenomenologi kenon, aduh Gusti gitu ya. Nah tapi kan kalian tahu ada kata metode. Oke Pak, metode penelitian ada 3. Dosennya akan bilang, bukan itu maksud saya, gini loh, kan ada. Jadi dia akan mengarahkan, jadi kita akan dapat clue sedikit-sedikit, ya gitu. Bu, memang boleh saat sidang skripsi kita membaca naskah? Boleh banget. Jadi siapin aja naskahnya, siapin juga pulpen dan kertas untuk mencatat ya, karena percayalah baru saja dosen itu selesai bertanya 1 detik, kita udah lupa apa tadi pertanyaannya. Jadi baca yang sudah kalian tulis pertanyaannya ya. Nah nanti biasanya dosen itu akan memberi waktu kok kita untuk membuka-buka ya, kira-kira ada di halaman berapa gitu kan jawaban atas pertanyaannya tadi. Tapi panik ya, ada di halaman berapa gitu ya kan. Nah benar-benar ya jadi ngeblank. Saran saya siapkan post-it atau apapun yang bisa menandai bagian-bagian penting yang kira-kira akan ditanyakan. Nah sekali lagi, jadi prinsipnya skripsi itu adalah dipahami bukan dihafalkan. Bayangkan menghafalkan setebal ini ya kan. Cowok-cowok aja kalau disuruh menghafal ijab kabul yang cuma setarikan nafas, panas dingin. Bagaimana cara Anda menganalisis data primer? Saya hanya mengikuti arahan dosen pembimbing saja, Pak. Sebagai mahasiswa, kamu juga harus tahu loh teknik analisis data yang kamu lakukan. Jangan hanya sekedar mengikuti arahan dari dospem saja. Ini dia contoh cara menjawabnya. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Setelah saya mengumpulkan data primer, saya melakukan pemrosesan data, meliputi pemilihan, pengecekan, dan pengkodean. Saya juga menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS untuk menganalisis data saya. Analisis yang saya lakukan menggunakan metode statistik deskriptif untuk meringkas dan menjelaskan karakteristik sampel, serta metode analisis inferensial seperti uji T dan analisis regresi untuk menguji hipotesis penelitian yang saya lakukan. Terima kasih, Pak. Nah, sekarang sudah paham kan? Jika masih ada hal lain yang kamu bingungkan, kamu bisa tulis di kolom komentar dan follow akun ini untuk tips kuliah dan dunia pendidikan lainnya. Lihat belum siap, kenapa daftar sidang? Karena disuruh dospem saya, Pak. Nah loh, hati-hati ya dengan pertanyaan seperti ini. Kamu jujur dan akui saja, penelitian kamu memiliki kekurangan. Kamu gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan feedback dari dosen penguji. Tunjukin kalau kamu siap memperbaiki kekurangan-kekurangan pada penelitian kamu. Ini dia contoh cara menjawabnya. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Saya sadari masih banyak kekurangan pada penelitian ini. Walau terlihat belum siap, saya tetap yakin untuk maju sidang, karena saya sudah melalui serangkaian proses dalam penyelesaian penelitian ini. Oleh karena itu, saya tetap ingin maju sidang dengan harapan bisa mendapatkan saran-saran penelitian dari Bapak Ibu dosen penguji agar penelitian saya ini menjadi lebih baik. Terima kasih, Pak.
Nah, sekarang sudah paham kan? Yuk follow akun ini untuk tips kuliah dan dunia pendidikan lainnya. Sekarang kita akan membahas pertanyaan penelitian tentang metode. Banyak biasanya, tapi jangan panik. Jangan panik ya. Jangan panik. Oke. Nah, biasanya akan ditanya, lah ayah ucing. Oke, lanjut lagi tentang metode. Biasanya akan ditanya, kenapa kalian memilih metode tersebut? Maka pahami metodenya dan jelaskan kenapa menurut kalian metode itu paling tepat untuk mencapai tujuan penelitian kalian. Nah, juga nanti akan ditanya tentang unit analisis, populasi, dan yang paling didalami adalah tentang sampel. Teknik apa yang kalian gunakan untuk menarik sampel dan bagaimana kalian melakukannya di lapangan sampai terpilih orang-orang tersebut yang menjadi responden atau informan penelitian kalian. Juga akan ditanya teknik pengumpulan data, apakah pakai kuesioner, wawancara, observasi, mana pedomannya untuk wawancara dan observasi, mana kuesionernya. Dan juga akan ditanya teknik analisis data yang kalian gunakan seperti apa, serta teknik pemeriksaan keabsahan data. Jelaskan aja dengan apa yang kalian lakukan di lapangan. Insya Allah aman. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Apa tujuan penelitian kamu? Gampang. Ini ada di bab 1 ya kan, tinggal dibacakan. Tapi kami juga tidak akan berhenti sampai di situ. Biasanya kami akan tanya lagi, dari mana turunnya tujuan penelitian ini? Maka kalian dapat menjelaskannya menggunakan teori yang kalian uji untuk yang kuantitatif, atau kalau yang kualitatif bisa mengelaborasinya dengan model, konsep, atau fenomena yang kalian teliti. Oke. Nah, kita lanjut ke bab 2. Ini mah tidak horor ya, biasanya terlalui dengan baik asalkan kalian benar-benar serius dan rajin mencari dan menuliskan penelitian-penelitian terdahulu serta menjelaskan semua teori atau konsep-konsep yang ada dalam penelitian kalian secara komprehensif. Tapi bab 2 ini juga bisa menjadi malapetaka kalau kalian melakukan kopas. Biasanya di bab ini nih yang suka kopas ya, kita biasanya cek Turnitin, atau bisa juga tahu dari hal-hal kecil. Jangan minta saya bikin TikToknya.